Iya. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya. Ini berarti. Dan sebelum kita melaksanakan eksperimen kelas fisik, sekarang kita buka fisiknya. Kita lihat dan kamu baca sampai di mana. Ya. Iya. Dan itu yang kamu pahami tentang susun periode ketiga. Ini hanya 3 program pemain. Dan selanjutnya kita melihat lembar aktivitas. Ya, kali ini kita pelajari kimia unsur, salah satunya adalah unsur periode ketiga. Tentang sifat fisis dan kimia unsur periode ketiga. Ya, dalam hal eksperimen ini tolong hati-hati karena kita menggunakan alat pembakar, nanti menggunakan alat pembakar spiritus, kemudian menggunakan korek api, hati-hati. Ya. Sifat-sifat fisis unsur periode ketiga. Ya. Tujuannya berarti menentukan sifat-sifat fisis dan sifat kimia unsur periode ketiga. Tujuannya untuk yang beragama Muslim, ini Al-Quran yang hubungannya dengan unsur periode ketiga. Nanti yang beragama non silakan cari di kitabnya. Ya. Untuk hipotesa dasar teori, tolong dilihat bagaimana keteraturan sifat dari unsur periode ketiga. Ya, sifatnya. Kemudian bahan-bahannya ini ada logam natrium, itu disimpan di ini ya, logam natrium. Ini disimpannya di botol kaca. Hati-hati. Kemudian ini ada vita magnesium. Ini vita magnesium. Udah pernah lihat? Kelas 11 nggak pernah lihat? Enggak. Ini logam aluminium. Udah pernah lihat aluminium? Ini sulfur. Ya. Jadi ini sifat-sifat fisik nanti keteraturannya dari Na, Mg, Al sampai sulfur. Bagaimana keteraturannya? Kemudian digunakan asam klorida juga. Hati-hati dengan asam klorida. Lalu ini ujinya lakmus apa? Lakmus merah dan lakmus biru. Untuk uji sifat dari larutannya apa yang dihasilkan. Jadi ini alat-alatnya dan bahannya. Korek api, amplas, udah bawa kan?
tangs. Coba kasih kayak gitu. Ini crucible tangs. Kemudian ada cawan porselin, Erlenmeyer, itu mulutnya besar, ya. Kemudian alat pembakar spiritus, silinder ukur, ada sendok bakar belerang. Itu nanti ada sendoknya, sendok bakar belerang seperti apa? Udah lihat? Coba tunjukkan sendok bakar belerang. Ya, itu sendok bakar belerang. Untuk cara kerjanya, kamu amati sifat fisis yang tadi dari Na, Mg, Al, dan sulfur. Lalu catat di data pengamatan. Untuk sifat fisis bagaimana, berupa apa, wujudnya apa, kekerasannya bagaimana, warnanya apa, bisa nggak dipotong dengan tangan. Jadi sehingga kamu bisa lihat kekerasan yang makin ke kanan, sifatnya, kekerasannya bagaimana. Nanti coba ya. Pokoknya kalau semakin ke kanan pun ada besi, kamu bisa potong dengan tangan nggak besi. Kenapa bisa seperti itu? Untuk sifat kimia yaitu reaksi dengan air. Bagaimana logam natrium jika bereaksi dengan air? Ini ikut videokan aja ya. Tapi nanti kalau mau coba jangan di dalam ruangan. Sekecil apa bagaimana reaksinya dengan air. Kemudian reaksi magnesium dengan air. Reaksi aluminium dengan air. Reaksi sulfur dengan air. Bagaimana? Kamu amati. Jangan main korek dulu. Yang selanjutnya, bagaimana reaksi kimianya? Ini dengan air dulu ya, kita coba dulu ya. Jadi kamu lihat reaksi dengan, kamu amati, kamu catat. Datanya data reaksi logam natrium dengan air. Wujudnya apa? Nanti bisa dilihat. Pas, pas. Itu yang menghilangnya bukan natrium, ada teroksidasi dengan udara. Sehingga oksigen dulu. Oksigennya yang dikasih. Lunak atau keras bisa dipotong dengan pisau atau enggak.
sebelum dimasukkan logam natrium warnanya apa? Setelah dimasukkan logam natrium, apa yang terjadi? Sebelumnya apa? Ada apa? Ada apa? Gas? Gas apa? Natrium. Terus ada apa lagi? Berubah warna hasil akhirnya. Sebelumnya ada apa? Kemudian jadi terjadi apa? Ada apanya? Selain meledak ada apanya? Selain gas, apa lagi? Ya, ada apanya? Ada? Api, percikan? Itu kalau sebesar itu, bagaimana kalau dibesarkan? Gas apa yang dihasilkan? Nanti kamu reaksikan kan? Reaksi logam natrium dengan air akan menghasilkan apa? Dan kenapa meledak? Dengan adanya percikan api. Hasilnya menghasilkan lautan bersifat dekat. Tadi warnanya apa? Ini berarti lautannya sifatnya apa? Reaksi logam natrium dengan air. Tadi kalau PP di yang awal di air warnanya apa? Di air berwarna enggak? Ya. Kemudian setelah direaksikan dengan logam natrium, dia akan berwarna. Maka sifat lautannya apa itu yang dihasilkan? Jadi untuk reaksi logam natrium, reaksi yang selanjutnya. Ini ya, tadi logam natrium dengan air. Kemudian nanti dengan tabung reaksi, kami siapkan 3 tabung reaksi. Yang pertama dengan pita magnesium. Pita magnesiumnya harus diamplas dulu biar bersih. Kamu perhatikan warnanya apa, kemudian amplas sampai bersih. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi air. Maka ibu suruh bawa air AC ya, 5 mili. Itu ada gelas ukurnya. Kemudian di tabung kedua dimasukkan logam aluminium. Tabung ketiga masukkan 1 sendok sulfur. Kamu lihat reaksinya, apakah sehebat dengan logam natrium? Makin dari kiri ke kanan reaksinya makin gimana? Makin reaktif atau enggak? Reaksi dengan air. Amati yang betul ya, DEMG reaksinya. Di aluminium bagaimana reaksinya dan sulfurnya. Reaksinya cepat atau lambat ini, semakin ke kanan. Sudah? Itu reaksi dengan air. Itu reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Ibu pinjam tabungnya coba. Jadi nanti kamu ambil 3 mili asam klorida ya, masukkan. Kemudian masukkan nanti pita magnesiumnya yang udah bersih. Ini pita magnesium. Ini nanti lihat dulu ke sini rasanya. Ini yang di luar ini adalah oksidannya, di dalamnya pita magnesium. Kalau masukkan, nih tangannya begini ya. Nih, 1 orang. Ada asam klorida, masukkan, tutup ya. Yang memegang ini rasakan jempolnya kenapa ya. Kemudian terjadi apa? Jangan dibuang ya. Kemudian kau pegang, rasakan ya. Catat semuanya. Sudah selesai reaksi, miringkan. Kemudian kamu nyalakan korek, dekatkan ke api. Api jangan orang nih ya, biar gak ada orang. Dan jangan kaget ya. Nyalakan api, buka. Apa yang terjadi? Itu reaksi
Kalau dengan asam berarti udah habis belum? Nanti lihat habisnya. Ini kalau jepit dengan crucible tongs, ya. Kemudian dengan alat pembakar spiritus. Alat pembakarnya belum diisi spiritus, nanti kami isi sendiri. Ya. Ini dekatkan. Kemudian kalau udah bereaksi, angkat dari alat pembakar spiritus, amati. Ditampung dengan cawan porselin. Tampung dengan cawan porselin, hasilnya berupa apa? Lalu ditetesi dengan aquades atau air yang kamu bawa, diaduk, diuji dengan lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus merah jadi apa? Lakmus biru jadi apa? Dan jelas reaksi logam dengan oksida. Kemudian reaksi yang selanjutnya ini ya, dengan sendok bakar belerang ambil satu spatula, kemudian dibakar. Apa yang terjadi? Kemudian kamu rasakan ada apa itu? Jamcil ya? Iya. Jamcil. Jauh. Jeruknya sedikit aja, jangan banyak-banyak biru, ya. Belerangnya kenapa? Kemudian tercium apa? Setelah itu siapkan elemer yang sudah ada aquadesnya. Aquades 50 ml, makanya elemernya mulutnya besar supaya sendok bakarnya bisa masuk. Setelah masuk, kamu goyangkan dulu. Goyangkan. Masukkan pita lakmus merah dan lakmus biru. Hasilnya berupa apa? Lakmus merah jadi apa? Lakmus biru jadi apa? Atau tetap aja. Sehingga bisa kamu ambil kesimpulan hasil dari reaksi sulfur dengan oksida, hasil reaksi dengan air, hasilnya apa? Yang selanjutnya adalah kamu catat di data pengamatan ya, sifat fisiknya tadi. Satu orang bisa ke depan diperlihatkan ini sifat fisiknya, yang satu orang yang menjawabnya. Ayo. Ini logam natrium jangan dipegang ya. Kenapa dia disimpan di minyak tanah? Enggak disimpan di air. Bukan logamnya, kamu potong bisa potong enggak? Jangan pegang pakai tangan. Bisa dipotong enggak? Nah, lunak enggak? Lunak. Bisa dipotong dengan pisau? Bisa. Nah, di dalamnya itu adalah logam natrium. Nah, warnanya apa? Warnanya? Dengarkan, yang lain catat. Warnanya? Silver ya. Jadi logam natrium. Kemudian ini logam magnesium. Lebih keras atau lebih lunak? Dari natrium. Lebih keras, agak keras ya. Bisa dipotong dengan tangan nggak? Coba. Bisa dipotong dengan tangan? Nah, jadi agak keras dari natrium. Sekarang ini adalah aluminium. Lebih keras atau lebih lunak? Nah, bisa dipotong dengan tangan? Nggak bisa. Bisanya di jadi lihat ya kerasannya. Ini adalah berupa apa? Sebut ya. Warnanya kuning. Itu sifat-sifat isi dari periode ketiga, dari kiri ke
Selanjutnya silakan masing-masing kelompok ambil alatnya, kemudian lakukan percobaan dengan magnesium, aluminium, dan sulfur. Ya.
Coba lihat ininya. Data hasil pengamatan apa aja yang perlu dimasukkan? Lihat di lembar aktivitasnya. Setelah pembakaran. Yang B, reaksi hasil pembakaran dengan air. Hasil pembakaran berupa magnesium oksida atau MgO. Hasil pembakaran gelas air, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi ketam biru. Sifat larutan yang dihasilkan bersifat basah atau larutan magnesium hidroksida MgOH2. Kelompok yang lain sama. Magnesium wujudnya apa? Padat. Kemudian ketika dibakar apa yang terjadi? Coba apa aja yang terjadi? Tadi apa aja? Hanya itu? Bubuk putih. Ada yang lain? Hanya mengeluarkan api? Ada asapnya. Magnesium saat dibakar terbakar gak magnesiumnya? Magnesium terbakar. Kemudian menghasilkan tadi apa aja yang dihasilkan? Asap. Apalagi cahaya yang bagaimana? Menyilaukan mata. Kemudian hasil pembakaran berupa apa? Iya, berupa abu berwarna putih. Ketika direaksikan dengan air, lakmus merah jadi lakmus biru. Sifat larutan cukup sampai di situ. Bakar itu menghasilkan apa kayak cairan yang asam, terus baunya nggak sedap, baunya nggak enak jujur. Tapi kalau misalkan apa hasil dari pembakaran sulfur itu dicampurkan ke air lalu ditaruh lakmus yang warna biru tetap akan menjadi warna biru, tapi lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Kelompok lain sama. Ayo, ada yang beda nggak? Siapa kelompok lain? Ya, sesuai dengan bukan seingat. Yang biru menjadi merah, yang merah betul merah. Ya itu yang betul. Mana hasilnya mana? Saya nggak baca, saya ingat. Nah yang hasil sulfurnya itu kan dibakar nih, yang cairan warna apa